sebagai negara bangsa. Sejak proklamasi lahirlah bangsa Indonesia. Pemerintahan bangsa Indonesia dimulai untuk membangun negara yang baru ini menjadi negara yang lebih baik lagi. Indonesia mempunyai pemerintah sendiri dari rakyat oleh rakyatnya sendiri, bukan lagi sebagai bangsa yang terjajah oleh pemerintah luar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia sebagai salah satu negara kepulauan memiliki banyak pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Banyak kebudayaan yang memiliki ciri khas tersendiri. Dengan sistem sosial masyarakat yang unik, jangankan perbedaan pulau. Dalam satu pulau pun memiliki perbedaan yang menjadi ciri masing-masing daerah. Tentunya hal ini dapat mengaruhi cara pandang masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Namun perbedaan tersebut harus tetap ada sebagai corak bangsa Indonesia yang budayanya terkenal sebagai kebudayaan yang beradab dan di luhung kita juga harus mengenal satu sama lain untuk terciptanya nilai-nilai toleransi dan saling menghargai. Sebagai satu masyarakat hukum dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, daerah dari suku-suku di Indonesia tersebar di berbagai daerah. Masing-masing suku memiliki kebiasaan hidup yang berbeda satu dengan lainnya. Kebiasaan hidup ini menjadi budaya dan ciri khas suku masing-masing sampai berbentuk suatu keragaman budaya. Bangsa Indonesia sudah terkenal sebagai negara yang majemuk. Kemajemukan bangsa Indonesia ini dapat terlihat dari keragaman suku bangsa yang ada. Setiap suku menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa. Hal ini dapat tercermin dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Selain sebagai identitas kebudayaan, juga sebagai kepribadian suatu bangsa negara. Indonesia mengembangkan kebudayaan daerah dalam rangka memperkaya kebudayaan nasional. Keduanya memiliki hubungan yang sangat erat. Hal ini dikarenakan kebudayaan nasional bersumber dari kebudayaan daerah. Kebudayaan nasional lahir sebagai usaha akal budi atau pikiran seluruh bangsa Indonesia yang terdiri atas beragam ras dan suku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan cara adaptasi kaktus. Kaktus adalah salah satu tanaman ekstrofit, artinya jenis tanaman gurun yang tahan akan air pada musim kemarau. Kaktus memiliki lapisan di dalam tubuhnya yang seperti lilin. Lapisan tersebut akan mencegah penguapan dan dehidrasi. Saat terjadi kemarau panjang, kaktus memanfaatkan lapisan tersebut karena dapat mencegah penguapan air sehingga air yang dapat pada kaktus tidak akan berkurang. Selain itu, kaktus juga memiliki bentuk daun yang mirip dengan duri. Tujuannya agar mengurangi kebutuhan air ketika kemarau panjang. Begitulah cara kaktus beradaptasi dengan lingkungannya. Biasanya kaktus menyerap air lebih banyak untuk mencadangkan air di musim kemarau. Kaktus yang batangnya besar setelah menyerapkan air lama-kelamaan akan menyusut karena penguapan dehidrasi yang berlangsung lama. Mengapa kaktus yang kita tanam di pot kecil tidak berakar panjang? Hal tersebut karena kita sudah memberikan kebutuhan air tersebut yang menyirami secara teratur. Tetapi perlu diingat bahwa yang kita siramkan kepada kaktus ber-pH normal tidak mengandung garam atau asam. Hal ini dapat menyebabkan kaktus membusuk. Ada lebih dari 2000 jenis kaktus di belahan bumi. Mereka bisa tumbuh subur di lahan tandus dan kekurangan air. Tanaman dan hewan memang memiliki banyak cara dalam beradaptasi dengan lingkungan. Adaptasi ini diperlukan untuk tetap bertahan hidup. Kaktus hidup tempat kering, oleh karena itu tumbuh di kelompok dalam tubuh ekstrofit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peristiwa Merah Putih di Manado. Berita proklamasi sampai juga di tanah Minahasa atau Manado di Sulawesi Utara.
Seperti di daerah lain, rakyat Minahasa melakukan aksi pelucutan senjata dan pemindahan kekuasaan dari tangan Jepang. Aksi terjadi pada tanggal 22 Agustus 1945. Gerakan rakyat Minahasa diprakarsai oleh Dewan Minahasa yang dipimpin oleh Palengkahu. Aksi dilakukan dengan menurunkan bendera-bendera Jepang dan mengibarkan bendera merah putih di kantor-kantor. Hal itu telah membanggakan dan memberi semangat serta kegembiraan rakyat Minahasa. Akan tetapi, pada awal September 1945, tentara sekutu yang diwakili tentara Australia mendarat di Minahasa. Kedatangan mereka diikuti oleh tentara Nica dengan segera melancarkan aksinya untuk menegakkan kembali kekuatannya. Sekutu dan Nica kemudian mengeluarkan perintah larangan pengibar bendera merah putih. Rakyat tidak menghiraukan larangan tersebut dengan semboyan, hidup atau mati. Rakyat Minahasa tetap akan mempertahankan pengibarnya sang saka merah putih di tanah Minahasa. Akhirnya, bentrokan dan pertempuran antara rakyat Minahasa melawan tentara sekutu dan Nica tidak dapat dihindarkan. Kemudian rakyat Sulawesi Utara membentuk Pasukan Pemuda Indonesia (PPI) untuk melakukan perlawanan terhadap Nica. Pada tanggal 14 Februari 1946, para penjuang PPI menyerbu markas Nica di Teling. Penjuang PPI berhasil membebaskan pemimpin PPI yang sebelumnya ditahan Belanda dan menyendera komandan Nica dengan pasukannya. Kemudian, para penjuang merobek bendera Belanda merah putih biru dan mengubahnya menjadi bendera Indonesia merah putih. Bendera tersebut kemudian dikibarkan di markas Belanda di Teling. Oleh sebab itu, peristiwa itu dikenal dengan nama Peristiwa Merah Putih di Minahasa, Manado. Sejak saat itu, para penjuang berhasil mengusir Nica dari tanah Sulawesi Utara.